Kisah di desa terpencil yang berada di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat, tinggal seorang janda bernama Manda Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang dan Adipati. Sejak kecil, Malin sangat disayangi oleh sang ibu dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang rajin sekaligus penurut. Malin, di mana kamu, Nak? Sedang mencari kayu bakar Bukankah kalau malam hutan itu menakutkan? Kenapa Malin tak segera pulang? Malin pulang, Bun. Dari mana saja kau, Nak? Mencari kayu bakar di hutan dan kemudian menjualnya, dan ini hasilnya, Bun. Malin adalah orang yang pintar, pekerja keras, dan rajin. Tetapi Malin juga sedikit keras kepala. Suatu pagi, Malin pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba, temannya yang bernama Sultan datang menghampirinya. Malin. Ya. Aku ingin pergi ke kota, berindu kepada keluarga di sana. Wah, kota. Aku ingin sekali ke kota. Sepertinya kamu ingin sekali pergi ke kota, apa kamu ikut? Boleh saja. Di sana banyak pekerjaan, bukan? Tentu saja. Nanti akan kuperkenalkan kepada adikku. Dia sangat enak. Sesampainya di rumah, Malin pun bercerita dan meminta restu pada ibunya. Malin meminta izin kepada sang ibu pergi merantau ke kota guna mencari pekerjaan. Mendengar permintaan itu, Manda Rubayah tidak langsung memberikan izin karena khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya. Malin berusaha meyakinkan sang ibu bahwa ia akan baik-baik saja di perantauan. Dengan berat hati, Manda Rubayah mengizinkan putranya pergi merantau. Bun, aku ingin ke kota dengan Sultan, Bun. Bunda tidak setuju, Lin. Bagaimana tega kamu meninggalkan ibu dan adikmu? Tapi aku ingin mencari pekerjaan, Bun. Baiklah, jika itu maumu, jaga dirimu baik-baik. Ibu dan adikmu selalu menunggumu. Setelah itu, Malin pun berangkat bersama Sultan ke kota. Dalam beberapa jam setelah dari perjalanan ke kota, Malin dan Sultan pun telah sampai di kota. Mereka terkejut melihat hal yang berbeda dari desa Malin dengan kota. Wah, ini yang namanya kota. Ya, Lin. Udahlah, ayo. Beberapa menit mereka pun tiba di rumah Sultan. Malin sangat takjub dengan kemegahan rumah Sultan. Mereka pun masuk dan berbincang-bincang. Ini rumahku nih. Beneran atau bukan? Ya kan, bagus sekali. Kau bisa tinggal di sini sampai kau berhasil mendapatkan uang yang banyak. Ya kan, terima kasih. Kau memang sahabat sejati. Wih, marilah. Wah, Kak Sultan kembali. Ada apa, Kak? Siapa gerangan ini, Tan? Ini adikku yang jadikan pada waktu sampainya di kota. Wah, ini Dewi. Benar kan, Tan? Dia sangat cantik dan elok. Ini Malin, teman Kak Sultan. Malin, ini Dewi, adikku. Senang bertemu denganmu. Kedip, Lin. Dari tadi melotot terus. Ah, kau ini, Tan. Setelah beberapa bulan, Malin tinggal di kota dan bekerja di tempat ayahnya Sultan. Malin dan Dewi pun saling menaruh hati. Sempat Malin berbicara dengan Dewi untuk menanyakan suatu hal. Wih, kamu sangat cantik, Karin. Apakah tak ada yang menginginkan? Terima kasih, Lin. Aku bukanlah tak ada ataupun tak mau, tapi aku tak ingin dikecewakan. Memang lelaki seperti apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin lelaki yang sungguh-sungguh mencintaiku, mampu menafkahiku dan tak menelantarkanku, Lin. Saat Malin dan Dewi asik berbincang-bincang, tiba-tiba Sultan memanggil Dewi untuk menanyakan suatu hal. Ada gerangan apa, kakakku? Apa kamu mencintai Malin, Wi? Sepertinya kulihat kalian dekat sekali. Mengapa pertanyaannya seperti itu? Walaupun dia tak apa, ayahku sudah setuju. Aku sudah berbicara kepada ayah. Malin adalah laki seorang yang baik dan bekerja keras. Mungkin, Kak. Tapi Dewi takut perasaan Malin tak sama denganku. Baiklah, akan kubicarakan kepada Malin esok hari. Dan keesokan harinya, Sultan pun menemui Malin untuk
untuk membicarakan tentang perjodohan antara Malin dan Dewi. Malin pun setuju menikah dengan Dewi. Setelah Sultan mendengar jawaban Malin, Sultan pun mengatakan ke ayahnya dan ke adiknya. Dan hari pernikahan Malin dan Dewi pun sudah ditetapkan. Pernikahan itu pun terlaksana dengan meriah. Setelah pernikahan itu, Malin diberi rumah dan harta yang banyak sehingga dia menjadi orang kaya. Dan setelah menikah, Malin dan Dewi memutuskan berbulan madu di pulau seberang. Indah sekali pulau ini, apa namanya? Ah, tak tahu. Aku tak pernah singgah di sini. Malin pun merasa gelisah. Malin hanya bisa berharap tak ada yang melihatnya di sini. Namun sepertinya itu tak mungkin. Dari kejauhan ternyata ada yang melihatnya, sosok perempuan dan pemuda yang tak asing baginya, yaitu ibunya dan adiknya. Kak Malin. Sepertinya ada yang memanggilmu. Ah, tak ada. Hanya perasaanmu saja. Manda Rubiah pun terkejut dan langsung menghampiri mereka bertiga. Dan terkejutnya, Manda Rubiah saat tahu Malin telah pulang. Kak Malin, biar itu kamu. Siapa dia? Dia mengenalimu. Kenapa dia memanggilmu dengan sebutan kakak? Aku tak mengenalnya. Tunggu. Siapa Adipati, Kak? Kenapa kau tidak mengenaliku? Ada apa Adipati? Kak Malin telah kembali juga. Malin anakku. Siapa kau, Pak Tua Bangka? Aku nggak kenal kamu. Ini aku ibumu Malin yang telah mengandungmu dan melahirkanmu. Tak usah mengarang cerita. Aku nggak kenal kamu. Kak Malin telah kembali muda. Malin, siapa mereka sebenarnya? Benarkah ini bundamu? Kumuh sekali. Aku tak mengenalnya. Sudahlah istriku. Ayolah kita pulang. Manda Rubiah sangat terkejut mendengar kata-kata Malin. Dia tidak berpikir putranya memiliki keberanian untuk melakukannya. Karena merasa sangat sedih dan sakit hati atas perbuatan anaknya, Manda Rubiah mengangkat tangan dan berdoa. Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, maka maafkanlah. Jika dia anakku, maka berilah hamba keadilan. Tidak lama setelahnya, cuaca di tengah laut pun tiba-tiba menjadi gelap dan turun hujan yang sangat lebat. Kapal Malin Kundang pun dihantam sebuah badai besar yang menghancurkannya, dan tubuh Malin yang tersambar oleh petir. Keesokan harinya, terlihat sebuah bongkahan batu besar menyerupai manusia di pinggir pantai. Batu tersebut yang sampai sekarang masih dipercayai merupakan tubuh Malin Kundang yang sudah dikutuk oleh ibunya menjadi batu lantaran durhaka. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Malin Kundang yaitu yang pertama, jangan mudah terpengaruh dengan harta. Yang kedua yaitu jangan melupakan jasa seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita, karena ucapan ibu adalah doa. Engkau masih ada seko.